pro saya mengenai alih fungsi lahan menjadi pariwisata. Jadi menurut saya perkembangan pariwisata di Pulau Dewata itu bukan hanya sekedar cerita rakyat, tetapi nyatanya sangat berdampak kepada ekonomi di Bali. Kalau kita lihat data Badan Pusat Statistik atau BPS di Provinsi Bali, sektor akomodasi dan makan minum yang erat kaitannya dengan pariwisata itu menyumbang sekitar 22,8% dari seluruh ekonomi Bali pada triwulan 2 sampai 2025. Jadi artinya hampir 1/5 dari semua aktivitas ekonomi di Bali berasal dari sektor yang digerakkan oleh wisatawan. Selain itu, data BPS juga menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2024 mencapai sekitar 6,33 juta orang dan terus bertambah di 2025. Ini berarti permintaan terhadap layanan wisata sangat kuat. Jadi kita lihat juga fakta di lapangan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata sudah mendorong ekonomi Bali mencapai angka pertumbuhan sekitar 5,9% pada kuartal 2, di mana kontribusi terbesar adalah dari kunjungan wisatawan yang belanja di hotel, restoran, transportasi, dan jasa lainnya. Jadi memang betul sebagian lahan pertanian berubah fungsi karena pembangunan fasilitas wisata dan properti. Tapi dari sudut pandang pro, hal itu muncul karena masyarakat melihat peluang ekonomi nyata dari pariwisata yang memberikan penghasilan lebih cepat dan lebih tinggi dibanding bertani. Jadi wisata membuka lapangan kerja bagi banyak generasi muda yang tidak lagi tertarik bekerja di sawah. Jadi menurut saya, kunci masalah bukan menolak pariwisata. Yang harus kita lakukan adalah mengatur tata ruang yang bijak dan kebijakan yang melindungi lahan produktif sambil tetap memanfaatkan peluang ekonomi dari pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Saya dari tim kontra, memang pariwisata di Bali ini potensinya cukup baik dan menguntungkan dari segi ekonomi. Tetapi apakah pelaksanaan dan pembangunannya ini sudah sesuai dengan aspek-aspek ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan? Nah, dari alih fungsi lahan ini salah satunya menyebabkan berkurangnya luas lahan sawah yang produktif di Pulau Bali ini. Nah, area sawah di Kabupaten Bali ini meliputi 9 kabupaten atau kota, yaitu di Tabanan, Gianyar, Buleleng, Jembrana, Bangli, hingga Kelungkung. Menurut data menunjukkan bahwa luas lahan basah di Karangasem ini sebelumnya sekitar 14,5%. Dikarenakan adanya alih fungsi lahan menjadi menurun sekitar 8%. Ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan karena adanya alih fungsi lahan menjadi kawasan perumahan. Jika alih fungsi lahan ini tidak diberhentikan, maka luas lahan sawah ini diperkirakan akan menurun menjadi hanya 3%. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan ketahanan pangan daerah karena terbatasnya sumber lokasi produktif yang memenuhi kebutuhan pangan daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2025 yang mewajibkan pengembalian fungsi lahan yang terlanjur diubah menjadi zona perumahan atau akomodasi pariwisata. Nah, seharusnya zona perumahan dan akomodasi pariwisata ini diarahkan ke lahan kering dan non-produktif, sehingga fungsi dari lahan sawah itu tidak terganggu dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan terkait ancaman pencabutan status warisan budaya dunia oleh UNESCO pada Subak Jatiluwih. Karena Subak Jatiluwih ini beberapa kriteria yang dapat memenuhi untuk menjadi warisan budaya dunia itu sudah mulai berkurang. Sehingga hal ini perlu menjadi peringatan bagi kita untuk tetap melestarikan budaya tersebut. Dari tim pro berpendapat bahwa ancaman terhadap status Subak Jatiluwih tidak semata-mata disebabkan oleh alih fungsi lahan secara umum, melainkan oleh pengelolaan yang tidak terkontrol. Alih fungsi lahan yang direncanakan dengan zonasi yang jelas tidak serta-merta menghilangkan sistem Subak, karena masih banyak wilayah sawah yang tetap dipertahankan, terutama di daerah sentra pertanian seperti Tabanan dan Gianyar. Artinya, pembangunan dan pelestarian dapat berjalan berdampingan. Penyusunan lahan basah di Karangasem perlu dipahami bahwa perkembangan wilayah merupakan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian. Pembangunan perumahan dan fasilitas pariwisata justru mendorong perekonomian masyarakat lokal. Sedangkan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada luas lahan, tapi juga
mengenai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2025, regulasi tersebut justru menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme pengendalian. Artinya, alih fungsi lahan bukan untuk dihentikan sepenuhnya, melainkan diatur agar lebih tertib. Dengan perencanaan tata ruang yang tepat, pembangunan dapat tetap dilakukan tanpa harus mengorbankan seluruh lahan produktif. Impro mengatakan bahwasannya pengalihan fungsi lahan itu tidak masalah selama diatur. Tetapi pada faktanya, jika pengendalian benar-benar efektif, lalu mengapa Bali masih mengalami lonjakan impor beras? Hal ini bisa dibuktikan dari data BPS Provinsi Bali yang menunjukkan pada Februari 2024 terjadi lonjakan impor sebesar 82,78%, didominasi oleh serealia seperti beras dari Thailand. Ini menandakan bahwa produksi lokal belum cukup kuat. Lalu ada terkait subak. Sistem ini bukan hanya soal sawah yang tersisa, tetapi keterhubungan landscape dan aliran airnya. Jika lahan di sekitarnya terfragmentasi, sistemnya ikut terganggu meskipun masih ada sawah di Tabanan atau Gianyar. Regulasi kan memang ada, tetapi hasilnya harus dilihat. Jika lahan berkurang dan impor meningkat, berarti pengendaliannya belum efektif. Pembangunan boleh berjalan, tetapi jika ketahanan pangan melemah, itu resiko yang nyata. Kesimpulannya, masifnya alih fungsi lahan pertanian demi ekspansi pariwisata menuntut kita untuk meninjau ulang arah pembangunan Bali. Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme ekonomi jangka pendek yang mengorbankan sistem subak sebagai warisan budaya dunia. Baik, kita telah membedah bagaimana ekspansi pariwisata perlahan menggeser sektor agraria. Namun, di kursus ini menjadi jauh lebih krusial ketika alih fungsi tersebut mulai merambah kawasan yang secara hukum berstatus kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Jika pada kasus pertama kita bicara soal pergeseran sektor ekonomi, maka pada kasus kedua ini kita akan menyoroti aspek integritas hukum. Mengapa lahan yang secara eksplisit dilindungi undang-undang untuk ketahanan pangan justru tetap bisa dikonversi menjadi tempat usaha komersial. Mari kita bedah kasus kedua, dilema penegakan regulasi pada lahan KP2B di Bali. Saya dari tim Pro akan menyampaikan argumen bahwa sebetulnya kalau melihat berita dari Bali Post tentang penghentian puluhan proyek pembangunan di kawasan KP2B ini di Denpasar, menurut saya langkah pemerintah ini justru tepat karena data menunjukkan ada sekitar 23 proyek yang dihentikan karena tidak memiliki surat izin bangunan yang sah. Sementara kan kawasan KP2B sendiri merupakan lahan pertanian penting sebagai cadangan pada pangan kota. Dari sisi pro ini bukan berarti pemerintah menolak pembangunan, tetapi juga ingin memastikan pembangunan sesuai aturan, terencana, dan tidak merusak lahan pertanian produktif. Kalau pembangunan dibiarkan tanpa izin, dampaknya bisa mengurangi ketahanan pangan dan merusak tata ruang kota. Jadi intinya, penertiban ini justru bentuk keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan pertanian, supaya perkembangan kota tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat pada jangka panjang. Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan sekitar 986,95 hektar sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan 1081,96 hektar sebagai kawasan pangan pertanian berkelanjutan atau KP2B. Namun, masih terdapat pembangunan di kawasan KP2B ini. Tercatat 23 pembangunan di kawasan KP2B tertiban dilakukan oleh dinas terkait bersama dengan Satpol PP, berikan peringatan secara bertahap mulai dari SP1 hingga SP3, kemudian pemasangan spanduk pemberhentian kegiatan dan denda administratif yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan karena proyek dan pembangunan tersebut terbukti tidak memiliki izin membangun gedung dan persetujuan pembangunan gedung. Sebelumnya, pihak perusahaan itu sudah ditegur sebanyak 3 kali, namun teguran tersebut tidak diindahkan. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakpedulian dan ketidakpatuhan berbagai pihak terhadap aturan yang telah ditetapkan, serta belum kuatnya komitmen dalam menjaga lahan pertanian yang berkelanjutan.
atas aturan formalitas yang tidak benar-benar dijalankan. Pro juga menilai bahwa persoalan pembangunan di kawasan KP2B lebih berkaitan dengan pelanggaran izin, bukan semata-mata karena alih fungsi lahannya. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketika perizinan dipenuhi dan tata ruang direvisi secara sah, pembangunan tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat ekonomi. Artinya, yang perlu diperkuat adalah pengawasan dan kepatuhan administrasi, bukan menghentikan pemanfaatan lahan secara total. Sebagai contoh, di Kabupaten Badung dan Denpasar pernah ditemukan beberapa proyek villa dan akomodasi wisata yang disegel karena tidak memiliki persetujuan bangunan gedung atau melanggar zonasi. Namun, setelah melengkapi perizinan dan menyesuaikan dengan ketentuan tata ruang, sebagian proyek tersebut dapat kembali beroperasi secara legal dan berkontribusi terhadap pajak daerah serta berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Kasus penertiban villa-villa ilegal di Canggu dan Tibuneng juga menunjukkan bahwa masalah utamanya adalah ketidaksesuaian izin, bukan semata-mata keberadaan usaha pariwisatanya. Dengan demikian, Tim Pro menegaskan bahwa solusi terbaik bukan menghentikan alih fungsi lahan sepenuhnya, melainkan memastikan setiap pembangunan mengikuti prosedur hukum yang berlaku sehingga tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Bali. Kami dari tim kontra tidak sepakat bahwa persoalan KP2B hanya soal izin. Jika setiap pelanggaran bisa diselesaikan dengan revisi tata ruang atau melengkapi izin, maka fungsi KP2B sebagai kawasan lindung menjadi tidak berarti dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dorongan moratorium alih fungsi lahan di Denpasar yang diberitakan oleh Bali Discovery serta peringatan tentang lemahnya perlindungan LP2B menurut Bali Pos menunjukkan persoalan ini bersifat struktural dan mendesak, bukan sekedar administratif. Memang pembangunan bisa menambah pajak dan lapangan pekerjaan seperti di Badung dan Denpasar, tetapi dampaknya terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan jauh lebih besar dan bersifat jangka panjang. Karena itu yang utama bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan komitmen nyata dan konsisten untuk menjaga lahan pertanian agar fungsi strategisnya tidak terus-menerus tergerus. Kini kita beralih ke Bali Utara, tepatnya di Desa Sumber Pampo. Rencana pembangunan bandara di sini bukan sekedar pembangunan infrastruktur, tapi sebuah ancaman bagi Taman Nasional Bali Barat. Kita bicara soal kawasan konservasi, rumah bagi jelak Bali yang langka yang kini terancam oleh deru mesin pesawat. Masyarakat di sana sudah lama berkonflik soal lahan, dan kini bandara datang menambah kerumitan itu. Apakah pemerataan ekonomi harus selalu mengorbankan paru-paru terakhir pulau ini? Untuk kubu pro, jelaskan urgensi bandara ini dibandingkan kelestarian alam, dan untuk kubu kontra, berikan argumen Anda tentang kehancuran ekosistem yang sudah di depan mata. Baik, saya akan menyampaikan pandangan yang pro terhadap penyelesaian konflik agraria dan pembangunan yang adil di Buleleng. Di Desa Sumber Klampok, sekitar 75% dari 1.366 warga bekerja sebagai petani yang mengolah lahan turun-menurun untuk penghidupan keluarga mereka. Namun, rencana pembangunan bandara baru di kawasan itu akan mengambil lahan produktif seluas ratusan hektar dari petani tanpa penyelesaian hak tanah yang jelas. Padahal beberapa warga sudah menganggap lahannya sejak generasi terdahulu. Selain itu, rencana itu juga akan menggunakan sekitar 64 hektar hutan di Taman Nasional Bali Barat, habitat penting di Buruk Jalak Bali yang populasinya baru mulai pulih setelah upaya konservasi panjang. Sebagai pihak pro, yang kita dukung bukan penolakan pembangunan secara mutlak, tetapi pembangunan yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan, yaitu menyelesaikan konflik agraria terlebih dahulu sehingga petani mendapatkan hak tanah mereka, serta memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan dan satwa endemik. Ini adalah pendekatan yang memperhatikan hak masyarakat sekaligus pelestarian sumber daya alam. Setidaknya kita akan membagi hal ini menjadi 3 poin utama, yaitu yang pertama, lahan yang akan digunakan dari pembangunan ini merupakan
lahan produktif yang telah digarap selama puluhan tahun oleh 95% dari warga desa Sumber Kelampok ini yang dijadikan sumber utama penghidupan mereka. Nah, jadi ketika alih fungsi lahan ini dilaksanakan, maka akan mengganggu sistem produksi pangan dan stabilitas ekonomi lokal, sehingga kebijakan pembangunan ini dinilai melanggar mekanisme reformasi agraria yang seharusnya tidak mengambil lagi hak milik yang telah diberikan kepada warga. Kemudian yang kedua, selain petani, nelayan juga akan terdampak akibat adanya pembangunan ini, karena sisi utara bandara ini berbatasan langsung dengan pantai sehingga akan menghambat akses nelayan ke pantai. Kemudian yang ketiga, beberapa petani di desa Sumber Kelampok ini belum memiliki status hak milik atas lahan yang berupa sertifikat hak milik atau SHM. Padahal lahan tersebut merupakan lahan warisan turun-temurun dari keluarga yang sudah ada sejak tahun 1922 dan hingga kini sudah dikelola pada generasi ketiga. Nah, sehingga karena petani tidak memiliki status kepemilikan lahan yang sah secara hukum berupa sertifikat, sehingga posisi mereka dalam mempertahankan hak atas tanah menjadi lebih lemah. Nah, kondisi inilah yang membuat persoalan agraria ini tidak hanya soal pembangunan, tetapi juga soal transparansi dan keadilan hak atas tanah. Nah, sehingga jika orientasinya hanya pada ekspansi infrastruktur tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan, maka dampak yang akan didapat itu akan lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Nah, bagi tim Pro berpendapat bahwa pembangunan bandara di Bali Utara merupakan langkah strategis untuk pemerataan ekonomi, karena selama ini ekonomi terpusat di Bali Selatan. Kehadiran bandara akan membuka akses investasi, lapangan kerja, dan peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Terkait lahan dan reforma agraria, proyek ini tetap melakukan mekanisme hukum, termasuk ganti rugi dan penyelesaian status tanah agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Soal lingkungan, setiap pembangunan melalui kajian AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan, untuk meminimalkan dampak terhadap ekosistem. Dengan perencanaan yang tepat, pembangunan bandara dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prokan tadi mengatakan bahwa pembangunan Bandara Bali Utara akan membawa pemerataan ekonomi. Namun, bagaimana bisa disebut pemerataan jika masyarakat di desa Sumber Kelampok masih menghadapi konflik agraria dan terancam kehilangan tanahnya? Mayoritas warga di sana kan kebanyakan petani sama nelayan. Nah, nggak ada jaminan kalau misalkan pembangunan itu diterusin, mereka akan menikmati lapangan kerja yang dijanjikan. Justru beresiko tersisih di daerah tersebut. Selain itu, kawasan konservasi ini berada di daerah kawasan Taman Nasional Bali Barat, sehingga ancaman terhadap lingkungan nyata dan tidak bisa hanya diselesaikan dengan dalih AMDAL. Pembangunan yang mengorbankan hak tanah dan ekosistem bukanlah pemerataan, melainkan potensi ketimpangan baru. Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur udara di Bali Utara memang menjadi instrumen penting bagi pemerataan ekonomi. Namun, eksistensi Taman Nasional Bali Barat sebagai benteng konservasi terakhir tidak dapat dikompromikan. Pembangunan yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan kebutuhan aksesibilitas tanpa mengabaikan aspek ekologis dan hak-hak agraria masyarakat lokal yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Kita akan bicara soal kemanusiaan di kasus keempat, yang berjudul Terabasan Kebun Pisang oleh PT Ubud. Kejadian terabasan kebun pisang oleh PT Ubud adalah potret nyata bagaimana rakyat kecil seringkali tidak berdaya di tanahnya sendiri. Tanaman yang dirawat dengan keringat dihancurkan dalam hitungan jam demi pembangunan yang disebut-sebut demi kemajuan. Di mana keadilan sosial bagi mereka yang hanya punya cangkul untuk bertahan hidup? Apakah sertifikat dan modal besar memberikan hak untuk bertindak sewenang-wenang? Untuk di tim Kubu Pro, bagaimana Anda membenarkan tindakan ini dari sisi korporasi? Dan untuk di tim Kubu Kontra, silahkan bersuara untuk mereka yang tanamannya telah rata dengan tanah.
Baik dari sudut pandang pro, persoalan kebun pisang di Selasih Payangan perlu dilihat juga dari sisi kepastian hukum dan rencana pembangunan jangka panjangnya. Jadi lahan tersebut secara legal masih tercatat sebagai hak guna bangunan milik PT Ubud Raya Duta Development, sehingga perusahaan memiliki dasar hukum untuk memanfaatkan tanah sesuai izin yang berlaku. Dalam konteks investasi daerah, kepastian seperti ini penting agar pembangunan dapat berjalan lancar, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lokal. Selain itu, pembangunan tidak selalu berarti menghilangkan manfaat bagi masyarakat. Jika direncanakan dengan baik, proyek baru justru bisa menghadirkan nilai ekonomi yang lebih besar, infrastruktur yang lebih baik, serta peluang usaha bagi orang-orang di sekitarnya. Karena itu, sikap pro bukan menafikan keberadaan kebun pisang, tetapi mendorong dialog dan skema kemitraan agar pembangunan tetap berjalan sekaligus memberi manfaat yang adil bagi masyarakat setempatnya. Ketika kawasan dengan luas lahan lebih dari 100 hektar diklaim sebagai hak guna bangunan oleh PT Ubud Raya Duta Development ini, yang dipersoalkan bukan semata-mata terkait dengan legalitas formal, tetapi saat alat berat itu secara tiba-tiba meratakan kebun pisang yang masih produktif di wilayah tersebut, bahkan disertai dengan aparat hukum. Nah, sehingga hal ini memicu reaksi berbagai pihak, terutama yaitu Serikat Petani Selasih, di mana mereka menginginkan hak atas lahan tersebut. Yang menjadi keberatan adalah mengapa lahan yang selama hampir 2 dekade, yaitu selama 23 tahun ditelantarkan dan telah produktif di tangan warga itu, kenapa dibersihkan secara tiba-tiba tanpa ada penyelesaian dan transparansi yang jelas. Secara hukum memang sertifikat HGB perusahaan masih berlaku, namun perlu diingat bahwa dalam kerangka reforma agraria berdasarkan Perpres nomor 86 tahun 2018 mengenai tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dapat dievaluasi menjadi tanah objek reforma agraria, tentunya berdasarkan aturan yang berlaku. Juga menegaskan bahwa dalam negara hukum, kepastian legalitas harus menjadi dasar utama. Jika lahan tersebut secara sah tercatat sebagai hak guna bangunan atau HGB milik PT Ubud Raya Duta Development dan masih berlaku, maka perusahaan memiliki hak untuk memanfaatkannya sesuai peruntukannya. Pengelolaan oleh warga secara turun-temurun tidak otomatis menghapus hak hukum yang telah tercatat secara resmi. Terkait isu tanah terlantar dan reforma agraria, mekanisme evaluasi memang ada, namun harus melalui proses hukum yang jelas dan keputusan pemerintah, bukan berdasarkan asumsi sepihak. Selama belum ada penetapan biaya, selama belum ada penetapan bahwa tanah tersebut menjadi hak objek tora, maka hak perusahaan tetap sah. Tim Pro juga berpandangan bahwa pembangunan yang direncanakan berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah dialog dan skema kemitraan yang adil, bukan menghentikan pembangunan yang secara hukum memiliki dasar yang jelas. Baik izin menyanggah, legalitas HGB bukan berarti haknya mutlak. Dalam UU PA 1960, tanah punya fungsi sosial. Jika lahan tidak dimanfaatkan optimal oleh perusahaan, tetapi produktif dan menjadi sumber hidup petani, maka negara berhak mengevaluasinya. Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan banyak konflik terjadi pada lahan HGU atau HGB yang tumpang tindih dengan garapan rakyat. Artinya, legalitas formal sering tidak mencerminkan keadilan di lapangan. Jadi, sebelum bicara mengenai pembangunan dan kepastian hukum, konflik dan ketimpangan akses tanah harus diselesaikan dulu agar hukum benar-benar melindungi rakyat, bukan hanya pemegang modal. Kesimpulannya, konflik antara petani, penggarap, dan korporasi dalam kasus terabasan lahan ini menunjukkan masih adanya celah dalam perlindungan hak-hak kemanusiaan di sektor agraria. Pembangunan yang mengabaikan jalur dialog dan mengedepankan tindakan represif hanya akan menciptakan stabilitas yang semu. Sejatinya, keadilan distributif atas tanah harus menjadi prioritas
agar investasi tidak berujung pada marginalisasi rakyat kecil. Konflik-konflik agraria yang telah kita bahas di atas melalui dari alih fungsi lahan hingga sengketa korporasi pada akhirnya berujung pada suatu muara yang sama, ancaman terhadap daya dukung lingkungan Bali secara makro. Sebagai penutup pembahasan kasus hari ini, kita akan menyoroti kondisi benteng hijau kita yang kian menipis. Deforestasi atau pembebatan hutan kini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan ancaman bencana hidrometeorologi yang nyata bagi masyarakat. Kita masuk ke kasus 5 mengenai deforestasi di kawasan hutan Jembrana dan ancaman krisis ekologi di Bali. Perubahan tutupan hutan di Bali perlu dilihat secara utuh dan berbasis data. Laporan Global Forest Watch memang mencatat kehilangan tutupan pohon tetapi kehilangan ini tidak selalu berarti deforestasi permanen, karena bisa disebabkan faktor alami seperti kebakaran, penyakit, atau badai. Di sisi lain, program pengembangan pangan seperti food estate pada dasarnya bertujuan memperkuat ketahanan pangan daerah, mengurangi ketergantungan pasokan dari luar, serta membuka peluang ekonomi baru lagi bagi masyarakat. Jika direncanakan dengan prinsip keberlanjutan, misalnya menjaga kawasan lindung dan melakukan rehabilitasi lahan, maka pembangunan pangan dan perlindungan ekonomi sebenarnya bisa berjalan bersamaan. Jadi posisi PRO bukan menutup mata terhadap risiko lingkungan, tetapi menekankan bahwa pengelolaan yang tepat, berbasis data, dan berkelanjutan dapat menjadikan program pangan sebagai solusi ketahanan pangan tanpa harus merusak ekosistem secara permanen. Berdasarkan data pada Global Forest Watch pada tahun 2021, Bali kehilangan 47,5 hektar hutan primer dan 825 hektar hutan primer basah, di mana hutan primer ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan flora fauna yang beragam, sehingga ketika dilakukan pembebatan hutan maka akan terjadinya pengurangan daerah resapan air, sehingga air hujan yang jatuh ke tanah itu tidak akan terserap oleh akar pohon, sehingga akan menimbulkan bencana seperti banjir bandang. Izin menyangga, kami dari tim PRO menilai bahwa data kehilangan tutupan botol tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai akibat langsung dari program food estate. Seperti dijelaskan, kehilangan tutupan pohon tidak selalu berarti deforestasi permanen, karena bisa disebabkan oleh faktor alam seperti kebakaran, badai, atau siklus penanaman ulang. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengaitkan angka tersebut secara langsung dengan kebijakan tertentu. Selain itu, program food estate bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap mewajibkannya kajian lingkungan dan perencanaan tata ruang agar pengembangan pertanian skala besar tidak merusak kawasan hutan yang dilindungi. Dengan perencanaan yang tepat dan pengawasan ketat, food estate dapat menjadi solusi strategis untuk menjamin ketersediaan pangan sekaligus tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Improt tadi menyatakan bahwa kehilangan tutupan pohon belum tentu karena food estate, tapi data menunjukkan bahwa pembukaan lahan besar memang jadi penyebab utama hilangnya hutan di Indonesia. Di Bali, hutan penting untuk mencegah banjir dan longsor. Kalau tutupan hutan berkurang, risiko bencana meningkat. Ketahanan pangan itu penting, tapi jangan sampai dicapai dengan pengorbanan hutan dan keselamatan masyarakat.